Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa kembali. Kita akan membahas tentang MOOC ya. Ini kan teman-teman P3K sudah hampir selesai ya mengikuti seleksi kompetensi teknis ya atau ujian P3K secara CAT. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya setelah dipastikan sudah lolos ya, nantinya kan teman-teman kan menunggu pengumuman uh, ujian ya, uh, pengumumannya lolos atau tidak. Nah, kemudian setelah lolos itu ada namanya proses pengumpulan berkas ya, pengumpulan berkas. Nanti saya akan bahas juga apa saja sih yang perlu disiapkan atau berkas apa saja yang perlu disiapkan. Kenapa perlu disiapkan? Karena banyak alurnya ya, alurnya lumayan banyak dan waktunya pastinya sangat mepet. Jadi perlu disiapkan. Nanti saya bahas juga di ini ya video, saya akan buat video lagi terkait membahas itu. Tapi setelah alur itu selesai, maka teman-teman P3K yang sudah lolos dan sudah eh, ini ya mendapatkan SK pasti akan melakukan MOOC ya, MOOC. Nah, hal ini MOOC ini dilakukan pada teman-teman dan jika teman-teman itu apa namanya gagal ikut MOOC, maka otomatis status P3K-nya juga akan dicabut ya. Ini dengan MOOC ini. Oleh karena itu, MOOC ini sangat penting ya. Ibaratnya gini, kalau CPNS itu kan ada namanya Latsar, Latsar CPNS. Kalau P3K itu juga ada semacam Latsar juga, tetapi dilaksanakan secara online. Kalau PNS itu secara offline selama sebulan ya, contohnya sebulan itu telah latsar, diklat dan sebagainya. Tetapi untuk P3K itu dimudahkan ya, karena P3K bedanya dengan PNS adalah P3K sudah ini ya, sudah dianggap mampu dalam bekerja ya. Tetapi perlu adanya orientasi. Nah, orientasi ini dari pemerintah ini membuat MOOC ya. Mungkin nama ini awam ya, awam teman-teman jarang mendengarnya ya. Apa itu MOOC ya? MOOC yaitu Massive Open Online Course ya, atau kursus online terbuka secara masif ya. Kenapa disebut masif ya? Karena di sini pastinya pesertanya sangat sangat banyak sekali ya. 100 enggak sampai 100. Bisa sampai ratusan ribu. Kenapa? Karena hal ini dilakukan oleh peserta P3K seluruh Indonesia ya. Dilakukan kepada semua peserta yang lolos seleksi P3K tanpa terkecuali ya. Bagaimanapun kondisinya harus disempatkan mengikuti ini, dan dalam proses ini pun ada namanya ujiannya juga. Open ya. Ya karena registrasinya itu secara terbuka untuk PPPK ya. Untuk PPPK secara terbuka, free charge ya. Jadi gratis ya. Kontennya secara terbuka bagi PPPK. Kalau selain PPPK tidak bisa melihat konten ini ya. Nanti saya perlihatkan bagaimana alur untuk masuk ke webnya ya, ke webnya. Sifatnya bagaimana? Sifatnya adalah online. Ya, online. Ya, dilakukan secara real time juga ya. Jadi nantinya kita mendengarkan pertama ada video, kemudian ada materi-materi yang bisa kita baca secara langsung ya, ini secara online. Ya, kemudian course ya, yaitu semacam kursus ya. Jadi kalau kursus itu kan ada mulai kursusnya kapan, ada selesainya kapan. Ini perlu perlu sangat diperhatikan sama teman-teman P3K ini yang sudah lolos. Nantinya waktu mulainya dan kapan selesainya. Karena ada batas waktu lumayan pendek ya, waktu pengerjaannya dan waktu selesainya. Jadi hati-hati, jangan sampai telat dalam pengerjaan
ujian ya. Saya bilang itu ujian ya, karena nanti kita dapat materi, kemudian kita dapat ini apa ya, semacam trofi ya. Nanti kita dapat trofi, kalau nilainya, kalau sudah dipelajari kita anggap sudah selesai, udah ada dapat ininya apa, pengerjaannya, kemudian ada kreditnya juga, angka-angka kreditnya. Angka kreditnya bagaimana ya, nanti kita udah sekian persen mengerjakan. Ada aturan juga ya dari instrukturnya ya. Jadi pas awal itu memang ada aturannya. Dan nantinya ada feedback ya. Feedback di sini assessment ya, penilaian dan feedback ya. Jadi nantinya ada nilainya, minimal berapa nilainya, jangan sampai nilai di bawah itu. Ya. Kalau kemarin saya nilainya alhamdulillah 97 kalau nggak salah. Saya lupa. Salah berapa nomor ya. Dengan pengerjaannya waktu itu 1 jam ya, per 1 jam pengerjaan, tetapi saya selesai dalam waktu hanya dalam 12 menitan ya. Jadi 12 menit ya. 12 menit sudah selesai nilai 97. Nanti saya juga akan memberikan bagaimana tips dan triks pengerjaan MOOC ini secara cepat dan tepat ya. Karena percuma saja lolos passing grade, lolos P3K secara nilai, sudah dapat SK, tetapi kalau gagal di MOOC, maka tidak dapat dianggap sebagai P3K. Walaupun dalam pengerjaan MOOC ada 3 kali percobaan ya. Kalau gagal sekali nanti bisa nyoba lagi, bisa nyoba 1 kali lagi. Tapi jangan sampai habis di 3 percobaan ini. Bagaimana jika habis? Maka otomatis NIPPK-nya juga akan dipertanyakan. Bisa juga hangus ya. Karena ini poin yang penting. Ya, ini MOC kursus online secara terbuka dan masif ya, karena dikerjakan oleh seluruh Indonesia, dan saya akan berbagi pengalaman terkait dengan MOC itu, di mana saat awal-awal pembukaan pasti servernya itu down. Karena apa? Karena banyak yang mengakses. Terutama di hari Minggu itu seringnya servernya down. Kemudian saat eh, siang hari ya, pagi, siang, sore itu down. Jadi saran saya kalau mengerjakan MOC itu eh, pada malam hari saja ya, pada malam hari saja, karena kalau kalau kita ngerjainnya pada malam hari, maka resiko ini apa, servernya akan down itu sangat minimalis ya. Jadi kalau malam ya, kita ngerjainnya malam ya, jangan ngerjainnya siang. Kalau kita mau mendengarkan ini, kita juga bisa merekam ya, merekam apa isi dari MOC tersebut ya. Kita bisa merekam, menyimpan MOC tersebut. Dan jika nanti teman-teman butuh tentang materi dan rekaman ataupun soal-soal MOC, nanti saya akan membagikan juga ya nanti. Ya, itu terkait MOC ya. Nanti saya akan nyalakan video tutorial dalam penggunaan MOOC-nya. Oh ya, sebelumnya ini tampilannya ya. Nanti teman-teman juga bisa kalau ingin membuka online ini ya, Swajar ya. Jadi Swajar ppk pintar.la.go.id, nanti login. Nanti ini loginnya, ini usernya adalah NI PPPK-nya ya. Ya, nanti kalau sudah dapat NIPPK, hampir sama dengan NIP ya, NIP pada PNS. Ya, nanti ada passwordnya, nanti login. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan ya nanti untuk panduan MOC Swajar bagi P3K. Ini memang panduan tahun 2022, pastinya untuk 2023 kemungkinan juga akan sama saja.
yang dikelola oleh lembaga administrasi negara. Metode positif dengan perjanjian. Alur pertama wajar strip. Langkah selanjutnya adalah kita dapat nomor induk kependudukan NIK. P3K pembelajaran bagi berupa video, bahan tambahan, modul. Lakukan login. Setelah itu peserta membuat summary mata orientasi. Peserta mengambil summary tersebut peserta tidak menunjukkan evaluasi akademik. Langkah kelima soal mengerjakan peserta selama 90 menit. Bagi peserta yang tidak lulus, peserta akan berikut penjelasan tertulis. Alur MOOC orientasi P3K. Output dari pembelajaran mandiri berupa penilaian sikap perilaku dalam pembelajaran. Sedangkan penilaian akademik masih akademik yang dapat beralih ke tahap pembelajaran. Yang pertama adalah materi kebijakan serta kebijakan orientasi P3. Untuk materi sambutan kepatuhan akan diberikan satu topik. Kebijakan pengembangan kompetensi dan kebijakan orientasi masing-masing diberikan satu topik. Yang kedua, materi substansi 1 dirinya. Agenda 1, sikap perilaku diberikan satu topik. Agenda 3, SN akan diberikan. Selanjutnya, penugasan memberikan 3 topik, sehingga total topik diberikan 45 topik. Ketentuan evaluasi akademik. Peserta melaksanakan evaluasi 1 sampai 3 kali. 100. 3. Peserta melaksanakan F9 1. Peserta melaksanakan F1. 5. Peserta melaksanakan evaluasi 3 dari 6. Simak 70,01. Langkah pertama, peserta mengakses laman di Swajar strip p3k.pintar.go.id melalui 2. Peserta mengarahkan kursor ke tombol login dan klik login. Selanjutnya, peserta memasukkan menggunakan aplikasi. Kemudian, masukkan password. Untuk akses silakan masukkan benar pada KTP Anda tanpa spasi sebagai password. Lalu, klik course memulai mengakses materi. Setelah kemudian klik mulai akses materi. Klik menu profil. Tadi. Berikut ada si akan klik tombol ganti password. Sesi itu materi kebijakan. Agenda 1, agenda 2, agenda 3 yang merupakan materi pembelajaran sejarah materi awal pembelajaran. Tampilan berupa video. Video pembelajaran dapat ditonton berulang-ulang namun video tersebut hanya muncul. Tampilan bahan pembelajaran membaca bahkan klik tombol selesai mendapatkan trofi. Bahan pembelajaran berulang-ulang untuk pembelajaran. Klik tombol logout di kanan atas kotak bahan. Untuk bahan, klik tombol download pada bagian atas tampilan. Langkah ketiga tersebut jika peserta belum mengakses pembelajaran akademik akan sistem evaluasi P3K pertama kali. Peserta dapat mengakses evaluasi dengan lancar. Model komputer digunakan agar perangkat browser tidak menyimpan cache. Berikut adalah simulasi nilai terbaik. Perhatikan jumlah percobaannya. Percobaan pertama nilai 40, percobaan kedua dan percobaan 8. Maka yang diambil adalah 86 apabila pertama 40, nilai 9 dan yang keempat nilai 88. Baik adalah 10,01. Maka yang didapatkan setelah klik submit adalah 90,01. Nilai yang diambil adalah nilai terbaik dan memperhatikan jumlah percobaannya. Berikut adalah maka yang diambil nilai 80. Selanjutnya
tadi itu adalah video tutorialnya ya untuk penggunaan emosi. Ya, nantinya saya akan bahas juga materi-materi emosi dan trik dan tips pengerjaannya beserta soal-soalnya di video selanjutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.